Bab 419. Tanpa disadari, semua kepingan salju telah berjatuhan, dan gadis itu berhenti menari, memandangi salju yang diam-diam mencair di bawah kakinya dengan nostalgia. Dia memandang Yunce dan bertanya dengan sedih, apakah tarianku bagus? Bagus sekali, Yunce mengangguk, matanya redup dan suaranya seperti sedang berbicara dalam tidur, kesadarannya masih terbenam dalam menari tadi. Putri Salju telah mendengar terlalu banyak pujian seperti itu dalam hidupnya, tetapi dia masih tertawa gembira. Kalau begitu, bagaimana kalau salju turun sedikit lagi, dan aku bisa terus menari untukmu? Melihat kepingan salju berjatuhan, aku akan melakukannya. Aku bisa, mau tak mau aku ingin terbang bersama mereka. Oke, bagaimana bisa Yunce menolak? Bahkan jika kita hanya bisa menyaksikan makhluk surgawi dan manusia sesaat, itu adalah kenikmatan dan kemewahan yang tak terlukiskan yang bisa dinikmati oleh orang biasa, seumur hidup gambar terindah yang mustahil untuk dilihat. Dia mengulurkan tangannya ke arah langit, memadatkan energinya yang dalam. Tapi begitu teknik awan es diaktifkan, semburan rasa sakit yang merobek tiba-tiba muncul di dadanya. Yunce mengerang pelan, dengan cepat mengulurkan tangannya, tangan untuk memegang dadanya, dan dengan kuat menekannya. Dia menelan kembali aliran darah, tetapi wajahnya menjadi sangat pucat. Ah! Putri Salju berseru, bahkan tidak repot-repot memakai sepatunya. Kakinya yang ramping seperti teratai es meninggalkan lapisan salju dan menginjak rumput yang lembut. Dia mengulurkan dan menarik tangannya, dan bertanya dengan gugup, kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Ini semua salahku. Aku hanya fokus memandangi salju, tapi aku lupa tentang lukamu. Maafkan aku, maafkan aku. Ini mutiara dari Kekaisaran Phoenix Ilahi sebenarnya bertanya kepada murid biasa, seperti dia dengan panik saat ini. Meminta maaf, mata indahnya yang gemetar penuh dengan kekhawatiran dan menyalahkan diri sendiri. Jauh di lubuk hati Yunce tersentuh dengan lembut, dan dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya tidak sengaja menyentuh luka dalam. Istirahatlah sebentar. Setelah mengatakan itu, Yunce sudah ada di sana. Duduklah dengan hati-hati di tempat, pejamkan mata, dan perlahan tenangkan napas dalam, dan rasa tidak nyaman itu akan segera hilang. Setelah mendengarkan kata-kata Yunce dan melihat wajahnya berangsur-angsur kembali ke warna kemerahan, kegugupan dan menyalahkan diri sendiri Putri Salju perlahan menghilang, dan kemudian dia duduk di depannya masih khawatir, menatapnya dengan mata indahnya tanpa berkedip. Dia tidak tahu mengapa dia ingin memperhatikan pria ini untuk sementara waktu. Mungkin karena ada misteri yang kabur tentang dia. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seseorang dengan mata yang begitu fokus. Setelah luka dalam yang terkena dampaknya mereda, Yunce membuka matanya, tetapi dia menangkap tatapan Putri Salju dan menemukan bahwa dia sedang mengintip ke arahnya. Putri Salju mengedipkan matanya dan tersenyum manis. Senyum yang tiba-tiba ini, jiwa Yunce adalah terguncang, dan dia juga tertawa, dan berkata dengan nada meminta maaf, Yang Mulia, ini semua salah saya karena terluka. Anda tidak hanya tidak dapat menikmati salju, tetapi Anda juga membuat saya khawatir, besok cedera saya akan jauh lebih baik. Ketika saatnya tiba, saya akan membuatkan salju besar untuk Yang Mulia. Petik 2. Oke, Putri Salju menyetujui dengan tegas, lalu memiringkan kepalanya sedikit, tapi, bisakah Anda berhenti berteriak? Yang Mulia, Putri, selalu terasa canggung. Lalu, bagaimana aku harus memanggil Yang Mulia Putri? Petik 2. Namaku Feng Shue'er. Kamu bisa memanggilku Shuexue atau Shue'er. Dua gelar ini, aku suka. Semuanya, Yang Mulia, kedengarannya tidak bagus sama sekali. Putri Salju berkata sambil tersenyum. Anggota lain dari Sekte Divine Phoenix pasti sangat ketakutan saat ini. Tapi Yunce tentu saja tidak ada di antara mereka. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Shue'er. Petik 2. Ya, Putri Shue mengangguk sambil tersenyum ringan, menatapnya dengan tatapan sepasang mata yang indah seperti bintang. Wajah, kalau begitu bolehkah aku memanggilmu Kakak Ling Yun? Petik 2. Tentu saja, tapi aku lebih suka Shue'er memanggilku Kakak Yun. Karena rasanya lebih dekat daripada Kakak Ling Yun. Yunce tersenyum dan berkata, meskipun hanya ada satu perbedaan kata, Saudara Ling Yun dan Saudara Yun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Karena yang pertama, dalam arti tertentu, dia hanya memanfaatkan bocah itu Ling Yun.
Ya, Putri Sue mengangguk dengan gembira, Kakak Hyun, Kakak Hyun, Kakak Hyun, hei. Putri Sue berteriak 3 kali berturut-turut, dan suara yang sangat manis membuat semua tulang di tubuh Hyun Che goyang menjadi lembut. Istana Phoenix Suci, Aula Phoenix. Anakku, tolong temui ayahmu. Feng Ximing berdiri di depan Feng Hengkong dan berkata dengan hormat. Turnamen pemeringkatan 7 kerajaan semakin dekat, dan ini tiada duanya. Yang paling penting adalah gerbang tabut Suan kuno akan segera dibuka. Meskipun, dalam ribuan tahun terakhir, belum ada seorang pun yang pernah masuk, mampu mendeteksi rahasia di dalam Bahtera Suan kuno. Itu adalah rahasia, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu berisi harta karun yang menghancurkan bumi. Oleh karena itu, meskipun gagal lagi dan lagi, kemunculan Bahtera Suan kuno masih merupakan hal yang sangat besar, acara untuk Sekte Divine Phoenix. Semua orang di Sekte Divine Phoenix percaya bahwa jika mereka bisa mendapatkan rahasia tabut misterius kuno dan harta karun di dalamnya, kekuatan Sekte Divine Phoenix akan benar-benar setara dengan 4 tanah suci, dan bahkan mungkin melampaui mereka. Oleh karena itu, Feng Hengkong telah mempersiapkan tabut Suan kuno selama periode ini dan jarang muncul. Ketika Feng Ximing tiba, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, ada apa? Feng Ximing sedikit menundukkan kepalanya dengan sikap rendah hati, kembali ke ayahku, baru saja ada kabar dari Istana Lincoln. Segel misterius gerbang itu berubah pagi ini, dan menurut catatan masa lalu, perubahan ini berarti gerbang kapal akan dibuka dalam 12 hari, 4 hari penuh lebih awal dari perkiraan semula. Feng Hengkong mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya, 4 hari lebih cepat dari jadwal. Feng Ximing mengangguk, ya. Awalnya dijadwalkan untuk membuka tabut hitam sehari setelah turnamen peringkat 7 kerajaan, tapi sekarang tabut hitam gerbang Ark dibuka 3 hari lebih cepat dari jadwal, yang bertentangan dengan turnamen peringkat 7 kerajaan. Saat ini, sudah terlambat untuk memajukan turnamen peringkat. Jadi saya meminta ayah saya untuk menjelaskan cara mengaturnya. Feng Hengkong berdiri dan mengerutkan kening perlahan, bangkit. Gerbang Taiko Suan Ark hanya akan dibuka selama 12 jam, setiap menit dan detik sangatlah berharga dan tidak boleh ditunda. Namun, ketika surat undangan dikirimkan ke 6 negara, secara khusus disebutkan bahwa 3 teratas dalam kompetisi pemeringkatan akan memenuhi syarat untuk menaiki Taiko Suan Ark. Jika mereka menaiki Taiko Suan Ark sebelum kompetisi selesai, di mana akan 3 teratas menjadi sangat tidak pantas untuk memulai turnamen pemeringkatan 7 negara terlebih dahulu. Feng Hengkong merenung sejenak, suaranya rendah dan agung, jadwal awal untuk kompetisi pemeringkatan adalah 5 hari. Masalah tabut Suan kuno, tidak boleh ditunda, dan periode kompetisi tidak dapat dimajukan. Sejak Suan kuno Ark dimulai 4 hari sebelumnya, lalu, kita hanya dapat memampatkan jadwal menjadi 1 hari. Suatu hari, ini, Feng Ximing tampak terkejut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen peringkat 7 negara. Terlebih lagi, jika pertempuran 7 kerajaan hanya berlangsung 1 hari, itu akan menjadi terlalu ketat, atau tidak mungkin untuk diselesaikan sama sekali. Ini adalah satu-satunya cara, terserah Anda untuk memutuskan bagaimana mengaturnya. Feng Hengkong menatap dengan penuh perhatian, tidak boleh ada kesalahan dalam menjelajahi Bahtera kuno yang dalam, dan pertarungan peringkat terkait dengan prestise Phoenix ilahi kita. Empire, tidak mungkin ada kesalahan juga. Bagaimana Anda mengaturnya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ini juga merupakan ujian bagi Anda. Apakah ada masalah? Meskipun Feng Ximing khawatir, dia pasti tidak punya nyali untuk menolak, jadi dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, ya. Saya akan menanganinya dengan benar sesuai dengan keinginan ayah saya dan tidak akan pernah mengecewakannya. Ya, petik 2, Feng Hengkong mengangguk, kalau begitu, jika tidak ada apa-apa ada yang harus dilakukan, silakan mundur. Ingatlah untuk memberitahu semua tetua dan menteri tentang masalah ini. Ketua istana, biarkan mereka bersiap lebih awal. Petik 2, ya, ayah, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan. Bisa besar atau kecil, jika saya ingin datang, sebaiknya saya berbicara dengan ayah saya. Petik 2, bicaralah. Feng Ximing berkata dengan hati-hati, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba terjadi keributan besar di pegunungan Phoenix. Ketika saya bergegas ke sana, saya menemukan bahwa pelindung pribadi saudara laki-laki ke-13, Feng Chihuo, meninggal di pegunungan Phoenix. Kematiannya dalam keadaan yang sangat menyedihkan,
dan daerah sekitarnya juga hancur. Dia jelas telah mengalami pertempuran sengit. Feng Hengkong secara alami tahu tentang Feng Chihuo, tetapi dia jelas tidak mempedulikannya. Dia berkata dengan tenang, hanya orang-orang dari sekte kami yang dapat memasuki pegunungan Phoenix. Karena dia sudah mati, di sana, seseorang dari sekte itulah yang terbunuh. Satu penyelidikan akan memberitahu. Apa, ayahku dikatakan benar sekali. Setelah diselidiki, Feng Chihuo mengejar seseorang yang memaksa masuk ke gerbang kota dari gerbang selatan pada pagi hari itu. Menurut penjaga kota, saat itu masih gelap, dan saya tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Saya hanya bisa secara samar-samar mengatakan bahwa pria itu berusia kurang dari 30 tahun, dan kemudian, tak perlu dikatakan lagi, Feng Hengkong tidak bisa menahan diri untuk tidak dia melambaikan tangannya dengan sabar. Saya tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal sepele ini sekarang. Karena Feng Chihuo dibunuh oleh sesama sekte, itu karena keterampilannya lebih rendah daripada yang lain. Haruskah saya secara pribadi menyelidiki siapa yang membunuh sampah yang tidak berguna? Ayah, tenang turun. Kematian tragis Feng Chihuo bukanlah masalah besar, hanya saja. Feng Ximing menarik napas, dengan kegugupan yang terlihat jelas di wajahnya, tempat di mana Feng Chihuo meninggal secara tragis hanya beberapa meter dari Feng Juefeng. 10 mil jauhnya, dan di sisi lain puncak Feng Jue, adalah lembah Qifeng tempat Sue Er berada. Ayahku menyuruh orang menjaga 50 mil ke timur, barat, dan utara lembah Qifeng, tapi tidak ada yang menjaga sisi selatan. Anakku mengkhawatirkan Sue Er. Apakah pihak lain akan diganggu, atau bahkan orang itu begitu berani untuk masuk ke lembah Qifeng? Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan adinginkan seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa lagi mengatakan sisanya. Feng Hengkong menyipitkan matanya, dan tatapannya yang dingin dan menakutkan terlihat di matanya yang marah. Apakah kamu ingin pergi ke lembah Qifeng untuk melihat apakah Sue Er baik-baik saja? Petik 2. Tidak, aku tidak punya niat seperti itu, tapi aku hanya khawatir seseorang akan mengganggu Sue Er. Feng Ximing berkata dengan ketakutan. Dia sudah lama mengira Feng Hengkong akan bereaksi seperti ini, tapi dia tetap berkata, Feng Hengkong terlalu sibuk sekarang, jadi mungkin dia akan diminta untuk memeriksanya, meskipun hanya ada peluang 1 dari 10 juta, sehingga dia bisa melihat Suir. Namun yang jelas, ini masih sebatas harapan mewah. Feng Sue Er adalah skala terbalik terbesar Feng Hengkong, skala terbalik yang tidak boleh disentuh. Di sebelah selatan lembah Qifeng tidak hanya tebing Feng Jue, tetapi juga formasi Phoenix. Tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang dari sekte kami. Di sekte Phoenix suci kami, tidak ada yang cukup berani untuk masuk ke Qifeng lembah. Sue Er, Anda dapat berkomunikasi dengan saya secara instan. Jika Anda benar-benar terganggu, Anda akan segera diberitahu. Anda tidak perlu khawatir, segera keluar dari sini. Ayah, harap tenang. Itu adalah, aku terlalu khawatir. Tolong pergi. Feng Ximing mundur dengan tergesa-gesa. Ketika dia berjalan keluar dari aula Phoenix dan berbalik, dia mengatupkan giginya erat-erat dan matanya bersinar dengan cahaya kebencian yang dingin. Bab 420. Badai salju memperpendek jarak antara Yun Ce dan Feng Sue Er. Suasana hati Feng Sue juga menjadi sangat gembira, karena baginya, salju yang berterbangan di langit selalu menjadi mimpi yang paling diinginkan dan indah. Saudara Yun, salju yang kamu buat adalah sejenis keterampilan mistik berbasis air, kan? Feng Sue memegang pipinya dengan kedua tangan dan menatapnya dengan mata berbinar. Peri murni ini, semua emosinya tanpa malu-malu terpampang di wajahnya yang bersalju. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia juga mengungkapkan rasa ingin tahu dan keinginannya akan keterampilan misterius ini. Yah, itu disebut Bing Yun Jue. Tepatnya, itu adalah keterampilan mistik berbasis es. Yun Ce menjawab tanpa menyembunyikannya, karena dia percaya bahwa Feng Sue Er pasti belum pernah mendengar nama keterampilan misterius ini, tapi dia masih menambahkan dengan santai, Sue Er, pernahkah kamu mendengar tentang keterampilan misterius ini? Petik 2. Tidak. Feng Sue Er menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi, mengapa kamu mengetahui keterampilan misterius berbasis es? Garis keturunan Phoenix kita dapat membakar api Phoenix yang paling kuat, tetapi bukankah akan ada konflik antara kekuatan sistem api dan keterampilan mistik sistem es?
Saya belum pernah mendengar bahwa ada orang di sekte yang mempraktikkan keterampilan mistik sistem air, Ayah. Kaisar sepertinya telah mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu di seluruh kota Phoenix Suci. Api dan air saling bertentangan dan tidak dapat digabungkan. Bahkan jika Anda berlatih kultivasi, ketika salah satu kekuatan misterius diaktifkan, yang lain harus ditekan semaksimal mungkin. Jika tidak, kedua kekuatan misterius itu akan hilang atau bahkan menjadi kacau di pembuluh darah misterius. Ini adalah akal sehat paling dasar dari Xuan Dao. Jadi berlatih Xuan Gong jenis lain yang bertentangan dengan atribut seseorang dapat dikatakan tidak berguna kecuali membuang-buang energi dan risiko disentuh oleh muridnya secara tidak sengaja. Elemen api di Divine Phoenix City sangat aktif, menjadikannya tempat yang sangat baik untuk melatih keterampilan mistik berbasis api. Para mistikus di sini pada dasarnya semuanya mempraktikkan keterampilan mistik berbasis api. Kecuali sesekali orang luar, tidak ada praktisi mistik yang mempraktikkan keterampilan mistik berbasis air sama sekali. Sekalipun Anda orang luar, karena elemen api aktif di sini, jika Anda berspesialisasi dalam keterampilan misterius berbasis air, tubuh dan pembuluh darah misterius Anda akan mengalami ketidaknyamanan kecil atau besar di bawah pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, Feng Shui tentu saja memiliki pertanyaan seperti itu. Yunce berkata dengan tenang, Suer, tahukah kamu bahwa kekuatan sekte Divine Phoenix kita tidak hanya ada di Divine Phoenix Empire? Ada juga banyak anggota klan yang dikirim ke negara lain sejak kecil, dan kemudian menyembunyikan Phoenix garis keturunan dan bergabung dengan perbandingan lokal. Sekte atau kekuatan yang kuat dan berwibawa dapat memperoleh informasi intelijen dan membentuk jaringan intelijen sekte kita. Feng Shui'er membuka sedikit bibir harumnya, lalu mengangguk ringan, "Yah, aku tahu ini. Ayahku pernah dan aku ngomong-ngomong. Saudara Yun, apakah kamu yang dikirim keluar sejak kecil?" Tentu saja, Feng Shui'er tidak akan meragukan kata-kata Yunce. Karena membangun jaringan intelijen adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap sekte yang kuat, dan jaringan intelijen bahkan merupakan salah satu urat nadi sebuah sekte. Villa Tianjian, Sekte Xiao, dan bahkan istana mendalam Blue Wind semuanya memiliki murid yang ditempatkan di sekte besar lainnya, belum lagi sekte Divine Phoenix yang besar. Ya, tempat aku dikirim disebut Blue Wind Country, dan aku baru saja kembali ke sekte sampai tahun ini. Yunce mengangguk, dan jawabannya sangat tenang dan tanpa gelombang apapun. Bahkan orang dengan pengalaman yang sangat mendalam pun akan melakukannya, menemukannya hampir mustahil. Jejak kebohongan terdeteksi di mata dan ekspresinya, tetapi ketika kata-kata ini keluar, hati dan jiwanya sangat tertarik. Dalam 2 tahun terakhir hidupnya, untuk mencapai suatu tujuan atau untuk bertahan hidup, ia telah berkali-kali mengucapkan berbagai kata-kata yang menutupi, mengarang, dan menyesatkan. Ia telah lama mengolah wajah dan wajahnya tanpa ada gejolak, namun kali ini, yang dia hadapi adalah seorang gadis yang lebih murni dari salju, dan dia juga menyelamatkan nyawanya. Dia mengatakan kebohongan seperti itu hanya untuk menutupi dan mencapai tujuannya sendiri, dan dia tidak berniat menyakitinya sama sekali, tapi rasa bersalah dan rasa bersalah di hatiku lebih kuat dari sebelumnya. Negeri Angin Biru, Feng Shui'er mengetahui negara ini dan juga mengetahui bahwa itu adalah negara terkecil di daratan. Dia mengedipkan matanya yang indah dan bertanya, apakah saudara Yun mempelajari seni awan es di sana? Sejak di sana apakah ada keterampilan mistis tipe es di sana? Akankah ada banyak salju? Petik 2. Ya, Yunce mengangguk, itu adalah tempat yang disebut daerah es salju. Ada salju sejauh ribuan mil di sana. Petik 2. Ribuan mil. Bai Sue. Bibir Feng Shui terbuka karena terkejut, dia tidak bisa membayangkan tontonan seperti apa yang akan terjadi. Selama lebih dari 1000 mil, semuanya tertutup salju, dan saljunya sangat tebal. Bahkan jika lapisan salju itu pecah beberapa kaki, masih ada salju di bawahnya, kata Yunce sambil tersenyum. Dia percaya bahwa bingji salju bagi Feng Shui'er, yang menyukai salju, wilayah ini pastilah tempat seperti surga. Dia berkata dengan serius, karena di sana sangat dingin, dan es serta salju di sana tidak akan pernah mencair selama ribuan tahun. Lihat, daerah sekitarnya puncak gunung terbuat dari tanah dan batu, namun di kawasan es dan salju, bahkan puncaknya pun tertutup lapisan salju dan es. Langit di sini berwarna biru, namun di sana, langit terpantul putih bersih sebanyak ribuan bermil-mil salju. Seluruh dunia, hanya ada sepotong putih tanpa ujung yang terlihat, dan tidak mungkin membedakan antara langit dan bumi.
Begitu murni dan sunyi sehingga seseorang dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Wow, tangan Feng Shui tanpa sadar menutupi bibirnya. Dia menyentuh bibirnya dan matanya berkabut seperti kabut. Sungguh, apakah ada tempat seperti itu? Wilayah es dan salju, kawasan es dan salju. Tidak hanya itu, meski semuanya es dan salju, banyak juga yang ada di sana. Bunga dan tanaman di sana semuanya bunga es berbentuk kristal, dan rerumputan serta pepohonan juga berkilauan dengan es. Ada juga karang es yang indah, pahatan es alami dengan berbagai bentuk. Ini semua adalah benda yang tidak bisa dilihat di tempat lain. Karena begitu kamu meninggalkan kawasan salju Binji, benda-benda ini akan mencair dengan cepat. Juga, Yun Ce menunjuk ke arah binatang Phoenix salju. Xiao Chan juga dibesarkan di wilayah salju Binji, jadi bulunya sama seperti salju. Di seluruh benua Tianxuan, ini adalah satu-satunya tempat di mana binatang Phoenix salju itu ada. Xiao Chan mengikutiku keluar dari sana, dan terima kasih sebesar-besarnya. Snow Phoenix Beast menjerit pelan. Feng Shui tinggal di sana sepenuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dunia mimpi yang belum pernah muncul bahkan dalam mimpinya. Keindahan di sana melampaui surga terindah yang pernah dia bayangkan, bahkan dengan segenap kemampuannya pengetahuannya, dia tidak dapat menggambarkan dalam benaknya betapa indahnya gambar. Itu, ribuan mil salju putih, puncak seputih salju, langit seputih salju, pohon kristal, bunga kristal, dan burung terbang di langit, seindah sedikit putih. Negeri es salju, negeri salju es. Dia membisikkan nama itu seperti mimpi, merasa hatinya seolah meleleh. Kemana kamu ingin Suir pergi? Yun Ce mengajukan pertanyaan yang jawabannya dapat ditentukan dengan melihat ekspresinya. Ya, Feng Shui mengangguk penuh semangat, dan wajahnya yang bersalju dipenuhi awan merah yang sedikit bersemangat. Ternyata masih ada tempat yang begitu indah di dunia ini. Aku benar-benar ingin pergi, jika aku bisa sampai di sana dunia, dan tinggal di sana. Wow, gelombang-gelombang betapa bahagianya. Petik 2. Tapi, mata Feng Shui sedikit meredup lagi. Ayah berkata bahwa sebelum aku berumur 20 tahun, kamu tidak bisa meninggalkan ilahi kota Phoenix. Ayahku selalu begitu sibuk dan tidak meninggalkan kota Phoenix suci selama bertahun-tahun. Bahkan jika aku mencapai usia 20 tahun, ayahku mungkin tidak punya waktu untuk membawaku ke sana. Kalau begitu aku akan melakukannya, membawamu ke sana. Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata tanpa berpikir. Ah, Feng Shui berbisik, dan pada saat yang sama dia mengungkapkan keterkejutan mendalam yang mengejutkan Yun Ce. Benarkah? Apakah kamu benar-benar bersedia membawaku ke sana? Dia sangat percaya pada kata-katanya sehingga dia percaya padanya. Dia sangat tidak siap, tetapi karena pemandangan salju dan pemandangan yang dia gambarkan, dia mengembangkan sedikit kekaguman kekanak-kanakan padanya. Emosi yang rumit namun hangat melonjak dalam hati Yun Ce, dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja saya bersedia. Ketika Anda dapat meninggalkan Divine Phoenix City, jika Anda masih bersedia mengenali saya sebagai Saudara Yun, selama Anda mau, saya pasti akan membawa Anda ke wilayah es dan salju. Saya datang ke Divine Phoenix Empire dari sana, dan saya tahu persis bagaimana cara kembali ke sana. Mulai dari Divine Phoenix City, jika Anda cepat, Anda bisa sampai di sana dalam waktu setengah sebulan. Bagus. Sekarang, gadis itu melompat kegirangan, dan semua kekecewaan yang dia rasakan sebelumnya lenyap. Dia memandang Yun Ce dan tersenyum seperti boneka yang paling indah dan murni. Saudara Yun, terima kasih, kamu sangat baiklah. Aku sangat senang bertemu denganmu. Aku sangat bahagia. Aku yang paling beruntung bisa menyaksikan salju bersama gadis secantik Suer. Kata Yun Ce tulus. Hanya saja dia tidak tahu apakah janji ini akan terrealisasi suatu hari nanti. Jika dia masih bersedia saat itu, maka meskipun banyak kendala, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya untuknya, untuk menebus rasa sakit di hatinya, entah karena rasa bersalah, atau karena jauh di lubuk hatinya, dia ingin sekali bisa bersamanya. Hehe, sudah disetujui. Saat aku berumur 20, kakak Yun ingin aku pergi ke daerah salju Binji untuk melihat salju turun ribuan mil jauhnya. Aku tidak boleh berbohong dan menipu, kata Feng Shui sambil tersenyum. Ya, Yun Ce mengangguk dan mengulurkan jari kelingkingnya ke Feng Shui. Ayo kita tarik kailnya. Petik 2. Hah. Feng Shui melihat ke arah jari kelingking Yun Ce yang terulur, lalu melihat ke jari-jarinya sendiri.
dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Apa artinya, mengaitkan? Yunce menggoyangkan jarinya dengan ringan dan berkata, kita hanya mengatupkan jari kelingking kita untuk membuktikan bahwa apa yang kita katakan harus diperhitungkan. Tidak masalah berapa tahun telah berlalu, kita tidak dapat mengubahnya. Yah, Feng Shue'er dengan takut-takut mengulurkan jari-jarinya yang seperti batu giok dan berbisik, selama saudara Yun tidak lupa, aku pasti akan menjaga milikku kata, tapi. Namun, tubuhnya, meskipun itu, jari kelingkingku belum pernah menyentuh seorang pria. Karena di mata Feng Hengkong, setiap inci kulitnya adalah harta paling berharga dari Sekte Phoenix Ilahi. Sentuhan siapapun akan menjadi noda yang tak termaafkan, bahkan dia sebagai seorang ayah pun tidak. Bahkan jika dia diminta untuk memilih antara Sekte Phoenix Ilahi dan Feng Shue'er, dia akan memilih Feng Shue'er tanpa ragu-ragu. Dan alasannya bukan hanya karena cinta ekstrim seorang ayah terhadap putri satu-satunya, tetapi alasan yang lebih penting adalah bahwa hanya sedikit orang di seluruh Sekte Phoenix Ilahi yang mengetahuinya. Selain Sekte Phoenix Ilahi, keempatnya tempat suci utama juga tidak tahu. Dia mendapat berita itu dan sudah memperhatikan Feng Shue'er. Hal ini juga membuat perlindungan Feng Hengkong terhadap Feng Shue'er semakin berhati-hati hingga tidak bisa dimengerti. Jika dia mengetahui bahwa seorang pria sedang duduk begitu dekat dengan Feng Shue'er, berbicara dan tertawa bahagia, dan bahkan ingin bertautan dengan jari kelingkingnya, apalagi, bajingan, yang ingin dia singkirkan, bahkan jika itu dia. Dia tidak akan segan-segan mengubah putranya sendiri menjadi bubur karena marah. Oh, aku mengerti. Yunce sepertinya baru saja bereaksi, ayahmu tidak mengizinkan siapapun menyentuhmu. Kamu takut ayahmu akan menyalahkanmu, kan? Baiklah, kata Feng Shue'er. Dengan lembut mengangguk, aku harus mendengarkan apa yang ayahku katakan. Aku bahkan lebih takut lagi, ayahku akan marah padamu setelah dia mengetahuinya. Baru tahun lalu, saudara 12 secara tidak sengaja menyentuh bahuku, dan dia dibunuh oleh ayahku. Melihat ayahku sangat marah, dia mematahkan pergelangan tangan saudara 12 dan berkata dia akan menghancurkannya. Saya memohon kepada saudara 12. Ayah saya biasanya menuruti saya, tetapi dia benar-benar meskipun dia marah, dia mengurung saudara 12 selama setengah tahun. Itu semua salahku karena menyakiti saudara 12. Aku tidak ingin menyakiti saudara Yun karena aku. Bab 421. Dia baru saja menyentuh bahunya. Masih di seberang Feng Yi. Dia adalah putranya sendiri. Dia mematahkan pergelangan tangannya tanpa ampun dan mengurungnya selama setengah tahun. Cinta Kaisar Phoenix untuk putrinya ini hanyalah bumi hancur. Intinya, sebagai perbandingan, perbuatan yang saya lakukan beberapa hari terakhir ini sudah cukup untuk dihukum oleh Ling Qi 800 kali. Dan tumbuh di bawah perlindungan ekstrim seperti ini, tidak hanya pikirannya, tetapi juga tubuhnya menjadi murni hingga ekstrim. Semakin murni sesuatu, semakin mudah untuk membangkitkan kekotoran batin yang kuat dan keinginan posesif jauh di dalam hati seorang pria, terutama pria seperti Yunce yang tidak pernah menekan keinginannya. Yunce tidak menarik kembali jari kelingkingnya, tapi menatap matanya yang seperti bintang dan berkata sambil tersenyum, Shue'er, ayahmu sangat menyayangi dan melindungimu. Dia tidak ingin orang lain menyentuhmu karena dia khawatir bahwa kamu akan menjadi orang-orang menyakitiku. Petik 2. Ya, aku tahu bahwa ayahku adalah orang yang paling peduli padaku di dunia ini. Feng Shue'er berkata sambil sedikit tersenyum. Tapi, jika kamu suka bersama seseorang yang dekat denganmu, kontak fisik tentu saja tidak menjadi masalah. Itu juga bisa membuat kalian lebih dekat dan menyukai satu sama lain. Shue'er mengira aku adalah seseorang yang akan menyakiti Shue'er, atau seseorang yang disukai Shue'er. Di mana orang-orangnya, kata Yunce dengan ekspresi murni dan serius. Feng Shue'er menjawab tanpa ragu-ragu, saudara Yun sangat baik. Tentu saja saya menyukai saudara Yun. Saya sangat senang bersama saudara Yun. Saudara Yun juga membantu saya mewujudkan impian saya selama bertahun-tahun. Ya, Yunce tersenyum dan mengulurkan jari kelingkingnya di depan Feng Shue'er. Kalau begitu ayo tarik kailnya. Ah, tapi, Feng Shue'er masih ragu-ragu dan malu-malu. Jangan khawatir, hanya ada kita berdua di sini. Ayahmu tidak akan melihat atau mengetahui, dan dia tidak akan marah. Lagi pula, Shue'er sudah berusia 16 tahun ini. Pada usia 16 tahun, Shue'er sudah dewasa usia. Ayahmu tidak bisa melindungimu seumur hidupmu,
jadi kamu harus mulai belajar tumbuh dan mandiri. Pertama-tama, kamu harus belajar membuat keputusan yang menuruti hatimu sendiri berdasarkan perasaan dan penilaianmu sendiri, daripada selalu menuruti kata-kata orang lain. Dengan perlindungan yang diterima Feng Shui, tentu saja tidak ada yang akan mengatakan kata-kata serupa padanya. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Yun Che, bisa dibayangkan dampaknya terhadap Feng Shui pikiran bebas debunya. Dan ketahuilah, ia sudah lama terbiasa dengan gaya hidup yang telah berlangsung selama 16 tahun, namun keinginan untuk mendobrak dunia diri dan batasan yang selama ini ia miliki adalah naluri yang tersembunyi jauh di dalam kesadaran manusia. Kata-kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya membuat hati Feng Shui terasa seperti dia telah menyentuh dunia lain, dunia yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia mendengarkan detak jantungnya dan mengulangi kata-kata Yun Che berulang kali dalam pikirannya, mematuhi hatinya dan membuat keputusan yang dia inginkan. Akhirnya, Feng Shui bekerja keras dan membuat keputusan terbesar yang pernah dia buat. Dia mengikuti teladan Yun Che, perlahan-lahan mengulurkan jari kelingking putih rampingnya, dan dengan lembut menyentuh jari kelingking Yun Che. Gerakannya sangat lambat, gugup, bingung, dan bingung. Ada juga perasaan samar menantikan untuk itu. Akhirnya, jari kelingkingnya berinisiatif menyentuh jari kelingking Yun Che. Tiba-tiba ia menarik kembali tangan kelingkingnya seperti tersengat listrik. Tapi Yun Che tidak memberinya kesempatan seperti itu. Jari-jarinya bergerak maju dengan cepat dan dengan lembut menggenggam jari kelingkingnya. Tiba-tiba, sentuhan yang sangat lembut dan halus datang, seolah-olah menyentuh dunia pada batu giok hangat yang paling murni dan tanpa cacat. Feng Shui mengerang pelan, dan seluruh tubuhnya membeku. Jari kelingkingnya tanpa sadar mencoba melepaskan diri, namun dipegang erat oleh Yun Che. Dalam kegugupannya, jari kelingkingnya terhubung erat ke jari Yun Che. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, dan dia bahkan tidak berani membuka matanya. Jari kelingking terjalin, kita tidak akan pernah bisa menyangkal apa yang telah kita katakan sebelumnya. Setelah Sui berusia 20 tahun, kita akan pergi ke wilayah salju Bingji di Kerajaan Angin Biru untuk menyaksikan ribuan mil salju turun. Yun Che mengangkat pergelangan tangannya dan memimpin Feng Shui bersamanya. Dengan tangan kecilnya, dia berbicara dengan serius. Bahkan saat suara itu jatuh, dia tetap tidak melepaskan jarinya. Suaranya juga menghilangkan sebagian besar kegugupan dan kebingungan Feng Shui, membuat ekspresinya akhirnya sedikit rileks. Di Mutiara Racun Langit, Jasmine menatap Yun Che yang menggenggam jari kelingking Feng Shui dengan mata dingin, wajah kecilnya yang lembut dan jahat penuh dengan penghinaan. Ini dimulai lagi. Kemanapun pria penuh kebencian ini pergi, asalkan dia ketika kamu bertemu dengan seorang wanita cantik, kamu akan segera mengungkap sifat iblis dan binatang, yang tidak akan pernah bisa diubah. Petik 2. Sui, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa sedih atau merasa sulit menerima? Meskipun Feng Shui menatap setelah mendapatkan kembali ketenangannya, tapi masih menolak melepaskan matanya, Yun Che diam-diam mendekat dan bertanya. Perasaan yang sangat aneh, jawab Feng Shui lembut, bulu matanya sedikit bergetar. Aneh. Perasaan itu, yang tidak bisa kugambarkan, tapi tidak mengganggu, dan tidak menyedihkan, Aku belum pernah merasakan perasaan aneh seperti itu, dan hatiku tiba-tiba berdetak sangat cepat. Saudara Yun, bisakah kamu memberitahuku seperti apa rasanya ini? Aku tidak bisa memberitahumu ini. Aku perlu Sui untuk merasakan dan memahaminya sendiri, kata Yun Che sambil tersenyum. Ekspresinya saat ini seperti seorang pria yang diam-diam menangkap kelinci putih kecil, serigala besar yang jahat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba menutup seluruh telapak tangannya. Tangan Feng Shui sangat kecil, dan sepenuhnya digenggam oleh telapak tangan Yun Che. Seru Feng Shui pelan, namun kali ini reaksinya tidak sekeras sebelumnya, bahkan perjuangannya hanyalah momen bawah sadar pertama. Jadi, bagaimana perasaan Sui? Yun Che dengan lembut memegang tangan kecil Feng Shui, itu adalah semacam kelembutan yang tidak bisa dia gambarkan, dan dia hanya memegang tangannya dengan tenang. Di sisi lain, dia merasa semua saraf di tubuhnya menjadi rileks tak terkendali, dan dia tidak mau melepaskannya. Detak jantungnya menjadi lebih cepat. Feng Shui berbisik, ternyata menyentuh saudara Yun akan memberimu perasaan aneh ini. Saudara Yun, bisakah kamu tetap seperti ini lebih lama lagi? Aku benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya. Bagaimana mungkin Yun Che tidak menyetujui permintaan seperti itu?
Dia berharap dia bisa memegang tangannya sepanjang waktu. Feng Shue'er menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Saya masih tidak mengerti. Sepertinya saya merasakan detak jantung Saudara Yun." Wow, Phoenix Saudara Yun garis keturunannya begitu murni, bahkan lebih murni dari saudara kekaisaran. Hah, Feng Shue'er membuka matanya dan menatap Yun Ce dengan kebingungan. Aneh sekali, mengapa Saudara Yun tidak berlatih World Ode of the Phoenix, di mana itu? Meskipun Yun Ce memiliki keterampilan misterius dari alam kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix, mereka hanyalah keterampilan misterius yang datang dengan dua alam ini. Aktivasi keterampilan misterius harus didasarkan pada intensitas keterampilan misterius yang sesuai. Namun, Yun Ce melewatkan aturan ini dengan kemampuan benih dewa jahat dan pemahamannya sendiri, dan secara paksa menggunakan api Phoenix dasar untuk mengaktifkan tarian langit sayap Phoenix, dan teratai iblis pembakar bintang, tetapi kekuatannya terbatas, tentu saja jauh lebih buruk daripada mengaktifkan teknik misterius Phoenix yang sebenarnya. Oleh karena itu, dari segi skill misterius World Ode of the Phoenix, dapat dikatakan bahwa Yun Ce belum berlatih sama sekali. Seseorang yang mempraktekkan World Ode of the Phoenix akan mengetahui atribut kekuatan misteriusnya dengan menyelidikinya dengan santai. Yun Ce menenangkan ekspresinya dan berkata, "Karena dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berada di Blue Wind Kingdom. Untuk menyembunyikan identitas saya tidak hanya harus menyembunyikan garis keturunan Phoenix, tetapi juga tidak bisa mempraktikkan World Ode of Phoenix. Tahun ini, saya baru saja kembali ke Sekte 19 Penatua sangat sibuk setiap hari dan tidak punya waktu untuk mengajari saya. Dan saya telah pergi selama bertahun-tahun dan saya tidak mengenal siapapun yang sangat akrab dengan sesama saya tentu saja, tak seorang pun mau mengajariku Ode Dunia Phoenix." Itu benar, tak heran. Feng Shue'er berpikir sejenak, lalu tiba-tiba matanya berkilat dan ekspresinya menjadi bersemangat. "Kalau begitu, apakah kakak Yun ingin mempelajari Ode Dunia Phoenix?" "Tentu saja," Yun Ce mengangguk tanpa ragu, "tapi jika kamu mau, lalu bagaimana kalau aku mengajari kakak Yun?" Feng Shue'er berkata sambil tersenyum, seolah ini adalah sesuatu yang akan membuatnya sangat bahagia. "Ajari aku." Pikiran Yun Ce bergetar hebat. Ketika Feng Shue'er menyebutkan World Ode of the Phoenix, gagasan untuk meminta Feng Shue'er mengajarinya World Ode of the Phoenix terlintas di benaknya, tapi dia segera memadamkannya. Karena dia telah berbohong kepada Feng Shue'er tentang identitasnya, dia tidak tahan untuk berkomplot melawannya lagi, meskipun syair dunia Phoenix sangat penting baginya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Feng Shue'er akan benar-benar menawarkan untuk mengajarinya Ode Dunia Phoenix. Suasana hati Yun Ce tiba-tiba menjadi sangat rumit. Melihat Yun Ce tidak langsung setuju dan ekspresinya menjadi ragu-ragu dan kusut, Feng Shue'er menjadi sedikit cemas. Dia menjabat tangan Yun Ce dan berkata dengan genit, "Saudara Yun, berjanjilah untuk membiarkan saya mengajarimu, oke? Saudara Yun izinkan aku makan makanan lezat seperti itu, dan berjanji akan membawaku ke daerah bersalju Bingji untuk menikmati salju yang indah. Aku sudah lama tidak begitu bahagia. Aku juga sangat ingin melakukan sesuatu untuk Saudara Yun. Meskipun aku punya tidak pernah mengajari orang lain, tapi aku pasti bisa mengajari mereka dengan sangat baik. Kakak Yun, berjanjilah padaku, oke?" Yun Ce memandangnya, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Shue'er, kamu bukan begitu ingin aku tinggal di sini lebih lama lagi agar aku bisa bermain dengan Xiao Chan setiap hari?" Pikiran Xiao Ban dengan mudah terungkap, dan Feng Shue'er tertawa malu-malu. "Bukan hanya Xiao Bai, aku juga sangat menyukai kakak Yun, dan aku ingin kakak Yun tinggal bersamaku lebih lama. Dulu, aku selalu di sini sendirian, melakukan hal yang sama setiap hari, itu sungguh membosankan. Tapi dengan kakak Yun dan Xiao Bai Bai di sini, aku merasa sangat bahagia karena aku hampir menjadi gila. Izinkan aku mengajarimu Ode Dunia Phoenix. Setelah Saudara Yun mempelajarinya, bagaimana kalau kamu pergi?" Dalam pandangan Feng Shue'er, sungguh tidak mudah untuk mengajar sesama Sekte Dewa, Sekte Phoenix, Ode Dunia Phoenix. Tidak masalah, karena itu adalah keterampilan misterius yang diketahui setiap murid Phoenix. Selama Anda memiliki garis keturunan Phoenix, Anda dapat mempraktikkannya. Tidak normal memiliki garis keturunan Phoenix tetapi tidak mempraktekkan World Ode of the Phoenix. Cara Feng Shue'er memandang saat ini, jika dia menolak, dia akan kecewa.
Dia tidak punya niat untuk mencuri ode dunia Phoenix dari Feng Shue'er, tapi... Baiklah, Yun Ce memilih untuk menyetujuinya dengan gembira, setengah bercanda, setengah mendesak pada dirinya sendiri, biarkan Shue'er. Putri Salju mengajariku ode dunia Phoenix secara langsung adalah seperti mimpi. Hehe, Feng Shue'er tersenyum bahagia, ini adalah hal pertama yang saya lakukan untuk saudara Yun, dan saya pasti akan menganggapnya serius. Kalau begitu, maukah kamu memulainya sekarang? Petik 2. Baik, saudara Yun terluka sekarang, dan dia diam-diam dapat memahami rahasia mendalam sambil memulihkan luka-lukanya. Lalu, saya akan mengajar jenderal rahasia untuk saudara Yun sekarang. Saudara, kamu harus memahaminya dengan hati-hati. Dengan suara lembut, Feng Shue'er mengangkat jarinya, dan menyentuh bagian tengah alis Yun Ce, nyala api menyala sedikit. Tiba-tiba, rumus umum dari World Ode of the Phoenix tercetak dengan jelas. Sekarang dalam pikiran Yun Ce. Bab 422. Rumus umum Ode Dunia Phoenix tercetak di pikiranku, dan hal pertama yang berdenyut bukanlah hati dan jiwa Yun Ce, tapi benih dewa jahat dengan atribut api. Bola api juga membakar hati dan jiwa Yun Ce, perlahan-lahan menanamkan rahasia pengembaraan itu dengan kuat ke dalam jiwanya. Untuk mengolah World Ode of the Phoenix, prasyaratnya adalah memiliki garis keturunan Phoenix. Dan bahkan jika Anda memiliki darah Phoenix, akan membutuhkan waktu lama untuk memahami rahasia umum World Ode of the Phoenix. Karena World Ode of the Phoenix pada dasarnya adalah keterampilan misterius yang termasuk dalam tingkat dewa, hukum api yang dikandungnya jauh lebih unggul daripada api misterius biasa, bahkan dalam 6 tingkat pertama yang terlemah, sulit untuk memahaminya sepenuhnya. Ini jelas tidak sebanding dengan teknik misterius biasa. Namun, ini bukan masalah sama sekali bagi Yun Ce. Karena keberadaan benih dewa jahat, dia dapat dengan mudah memahami segala bentuk hukum api. Membawa benih dewa jahat, tubuhnya saat ini seperti sepotong batu giok yang bisa diukir sesuka hati. Bahkan jika itu adalah ode dunia Phoenix yang kuat ini, proses memahaminya sesederhana jika diukir langsung ke dalam tubuhnya. Setelah diam-diam melafalkan rumus umum ode dunia Phoenix, Yun Ce memahaminya dengan jelas. Rumus misterius itu bergejolak dalam jiwanya, dan kemudian tiba-tiba menyatu untuk menciptakan dunia yang luas dan tak terbatas. Itu adalah dunia yang gelap. Di sana adalah bintang tak berujung di langit berbintang, dan saat berikutnya, nyala api tiba-tiba menyala, benar-benar menelan langit berbintang yang besar, di lautan api. Seruan burung Phoenix yang keras tiba-tiba terdengar, dan burung Phoenix emas menyebar. Dengan sayap emas, dia lahir di lautan api. Aura panas dan tak terbatas memenuhi hati Yun Ce, dan itu juga membuatnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba membuka pintu ke dunia lain dan berada di dunia seluruh tubuh. Saat Xuan Jue memasuki tubuhnya, Yun Ce menutup matanya dan tidak bergerak. Feng Shue'er duduk dengan tenang di depannya, mata indahnya selalu memperhatikan ekspresinya untuk mencegah dia mengalami kelainan seperti kerusakan jiwa atau kekacauan besar dalam kondisi pencerahannya. Namun setengah jam kemudian, Yun Ce tidak hanya tetap tenang, namun napasnya juga menjadi benar-benar stabil, setenang seolah sedang tertidur. Feng Shue'er merasa lega, memandang Yun Ce sebentar, dan berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya pencerahan telah dimulai. Dalam hal ini, tidak akan ada masalah, tetapi akan memakan waktu lama. Xiao Baibai, ayo bermain. Feng Shue'er berdiri dan hendak pergi ke Snow Phoenix Beast ketika tiba-tiba, lapisan api seperti kabut tiba-tiba menyala di tubuh Yun Ce. Feng Shue'er berhenti dan menatap Yun Ce dengan heran. Api Phoenix yang menyala menempel pada tubuh Yun Ce dan perlahan mengalir di permukaan tubuhnya, membakar semakin tinggi dengan kecepatan lambat. Setelah ini, api ini perlahan padam, dan bayangan burung Phoenix yang menyala tiba-tiba muncul di belakang Yun Ce. Pada saat yang sama, tanda api muncul di dahi Yun Ce, dan cahaya kemasan menyilaukan dilepaskan. Ah! Feng Shue'er berseru dan menatap kosong pada tanda di dahi Yun Ce. Itu adalah tanda Phoenix yang akan dimiliki oleh orang-orang dengan garis keturunan Phoenix. Saat membakar api Phoenix, kecuali jika sengaja disembunyikan, tanda Phoenix akan muncul dengan sendirinya. Feng Shue'er terus memasang ekspresi kusam di wajahnya dan menatap kosong ke tanda emas di dahi Yun Ce. Matanya bergejolak, dan emosi yang terkandung di matanya tiba-tiba menjadi sangat membingungkan.
Bayangan burung phoenix bertahan lama sebelum perlahan menghilang, dan tanda emas di dahi Yunce juga menghilang. Yunce membuka matanya saat ini, dan sekilas, dia melihat mata Feng Shui penuh kejutan. Saudara Yun, kamu sebenarnya telah benar-benar memahami formula umum dan mengintegrasikan garis keturunan dengan seni mendalam dari Ode Dunia Phoenix. Mata Feng Shui melebar dan dia berkata dengan suara penuh rasa tidak percaya yang mendalam. Ya, Yunce mengangguk, ini sangat sederhana, ngomong-ngomong, Suir, berapa lama total aku menggunakannya? Hanya butuh setengah jam. Setengah jam, apakah ini waktu yang singkat? Ini sangat singkat. Emosi Feng Shui bergejolak, rumus umum adalah dasar untuk menumbuhkan Ode Dunia Phoenix. Hanya dengan memahaminya secara menyeluruh Anda dapat mengintegrasikan darah dan keterampilan mistis. Ini adalah yang paling penting dan paling penting di seluruh dunia Ode of the Phoenix. Langkah yang paling sulit, bahkan dengan pencerahan dan bimbingan para tetua, meskipun pemahamannya sangat baik, masih akan memakan waktu setidaknya lebih dari 1 tahun, dan beberapa mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi Saudara Yun, kamu hanya butuh setengah jam. Dengan api dewa jahat, bahkan keterampilan mistik berbasis api yang sulit dipahami ada di ujung jarinya. Mendengar apa yang dikatakan Feng Shui, dia terkejut saat menyadari bahwa penguasaannya terhadap rumus umum terlalu berlebihan. Ketika dia memikirkan bagaimana menjelaskannya, dia melihat wajah cantik Feng Shui bermekaran dengan kekaguman. Wow! Saudara Yun, kamu benar-benar luar biasa. Kamu adalah yang paling yang pernah dilihat Sui-er. Jenius yang paling menakjubkan. Awalnya, ayah saya memuji saya sebagai yang tercepat untuk memahaminya, tetapi dibandingkan dengan Saudara Yun, saya jauh tertinggal. Ini, Yunce menekan keningnya dengan rasa malu, bagaimana mungkin aku tidak sehebat yang dikatakan Suir. Jelas Suir yang mengajariku dengan baik, jadi aku memahaminya begitu cepat. Hei, kakak Yun akan membuatku bahagia. Aku hanya memberikan rahasianya kepada kakak Yun. Aku tidak memberikan pencerahan atau bimbingan lain, apalagi menggunakan energi misterius untuk membimbingku. Itu bukan urusanku. Kakak Yunlah yang melakukannya. Bagus. Feng Shui berkata sambil tersenyum. Tidak, tentu saja bukan itu masalahnya. Yunce berkata dengan wajah serius, Suir tampan, memiliki status bangsawan, dan baik hati. Bagi siapapun dapat memiliki Sui-er mengajarkan Ode Dunia Phoenix secara langsung, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Dengan cara ini, keajaiban apapun mungkin terjadi. Jika seorang wanita tua yang galak mengajari saya sekarang, saya mungkin tidak dapat memahaminya dalam 10 tahun. Petik 2. Hehe, meskipun dia tahu bahwa Yunce sedang membujuknya, dia tetap tertawa gembira. Awalnya, aku ingin mengajari kakak Yun sedikit demi sedikit, tapi kakak Yun sangat luar biasa, lalu aku akan mengajari Phoenix semua rahasia kode lagu dunia telah diberikan kepada Saudara Yun. Mungkin Saudara Yun juga akan dapat memahaminya dengan sangat cepat. Saat dia berbicara, Feng Shui mengulurkan tangan gioknya. Cahaya merah terang mengembun di antara jari-jarinya, dan kemudian dengan hati-hati menyentuh bagian tengah alis Yunce. Tiba-tiba, tingkat pertama dari World Ode of the Phoenix mencapai tingkat keempat rahasia mendalam lengkap dari alam berat memasuki pikiran Yunce perlahan dan jelas. World Ode of the Phoenix, milik Sekte Divine Phoenix, dari seni umum hingga 4 tingkat pertama, sepenuhnya diperoleh oleh Yunce. Yunce telah mendapatkan darah Phoenix selama hampir 3 tahun. Meskipun dia telah secara paksa mempelajari 2 keterampilan mistis Phoenix, dia tidak pernah mampu mengembangkan World Ode of the Phoenix. World Ode of the Phoenix selalu menjadi impiannya, dan dia tahu bahwa dari Sekte Phoenix Suci betapa sulit dan berisiko untuk mendapatkan Ode Dunia Phoenix ini. Tanpa diduga, hari ini, dia telah memperoleh World Ode of the Phoenix yang lengkap dari Sekte Divine Phoenix tanpa mengeluarkan usaha apapun. Jika dia mendapatkan World Ode of the Phoenix setelah banyak resiko, perhitungan, permainan dan bahkan darah, dia akan merasa nyaman dan tertawa 3 kali. Tapi saat ini, dia mendapatkannya tanpa mengeluarkan usaha apapun, tapi dia sedikit bingung. Karena Feng Shui tidak hanya memberinya syair dunia Phoenix, tetapi juga hati yang sepenuhnya mempercayainya dan dekat dengannya, serta emosi tanpa debu atau kotoran. Dan premis dari semua ini adalah bahwa dia menipunya, bahkan jika dia harus menipunya. Dengan masuknya 4 seni mendalam tingkat pertama,
seni mendalam tingkat kelima dan keenam yang telah lama terpatri dalam hati dan jiwa Yun Ce juga terbangun pada saat yang bersamaan. Untuk sementara waktu, 6 tingkat seni mistis terhubung dan bergabung, membentuk tingkat pertama hingga keenam dari World Ode of the Phoenix. Meskipun Yun Ce sedikit bingung, energi mendalam Phoenix secara otomatis mengikuti seni mistik yang memasuki laut hati. Rotasi, fusi. Kemudian dia menutup matanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan berkonsentrasi untuk memahami rahasianya. Saat turnamen pemeringkatan 7 kerajaan semakin dekat, Divine Phoenix City menjadi semakin berisik dari hari ke hari. Praktisi misterius dari 6 negara yang berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan dan rekan mereka juga tiba di Divine Phoenix City satu demi satu. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan 7 kerajaan tidak diragukan lagi adalah talenta terbaik dari generasi muda 6 kerajaan, dan mereka yang menemani mereka juga merupakan tokoh teratas dalam lingkaran politik dan mistik 6 kerajaan. Tidak ada pengecualian di 6 kerajaan, semua kaisar datang sendiri. Namun, orang-orang yang dapat memandang rendah suatu negara harus menundukkan kepala dan berhati-hati ketika mereka tiba di Divine Phoenix City. Saat ini, hanya tersisa 3 hari sebelum turnamen pemeringkatan 7 negara dimulai. Di antara 6 negara, kecuali Blue Wind Nation, semua peserta dari 5 negara lainnya telah tiba dan menetap di kota Phoenix, basis inti dari Phoenix Suci. Sekte, orang-orang dari Blue Wind Country belum tiba hari ini. Feng Ximing merenung sambil mendengarkan laporan anak buahnya. Ya, saya secara khusus menanyakan gerbang kota tadi, tetapi belum ada peserta Blue Wind yang memasuki kota. Haruskah kita segera mengirim pesan ke keluarga kerajaan Blue Wind untuk menanyakannya? Tidak perlu. Feng Ximing mengangkat tangannya. Kompetisi peringkat negeri angin biru kecil di antara 7 kerajaan hanyalah sebuah lelucon. Kali ini, kupikir sesuatu yang menarik akan terjadi. Tampaknya raja ini, aku benar-benar melebih-lebihkan bocah itu bernama Yun Ce. Saya benar-benar percaya bahwa dia akan datang untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat ini secara langsung seperti yang dia katakan. Saya kira dia sudah bersembunyi di tempat di mana dia pikir kita tidak dapat menemukannya dengan ekor di antara kedua kakinya. Baiklah, tidak perlu terburu-buru mempersiapkan kediaman kerajaan angin biru. Akan lebih baik jika mereka tidak datang. Tidak hanya dapat membantu kita mempersingkat jadwal kompetisi peringkat, tetapi juga memberikan ayahku satu lagi kesempurnaan. Alasannya, silakan mundur dulu. Ngomong-ngomong, tidak perlu mengatur kursi untuk kerajaan angin biru pada jamuan penyambutan malam ini. Ya, petik 2. Dahulu kala, ada 2 orang, mistik muda, yang satu bernama Zukun dan yang lainnya Liu Ti. Bakat mereka rata-rata dan sering diintimidasi dan diejek. Jadi mereka bekerja keras dan memutuskan untuk berlatih keras bersama, setiap hari. Hari masih gelap, tetapi begitu mereka mendengar kokok ayam, mereka akan bangun dan berlatih latihan pedang. Hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya, mereka semua terkena flu burung. Apa itu flu burung? Feng Shuir bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, ini virus yang sangat menakutkan, Yun Ce berkata dengan serius. Cerita ini berjudul, Menari Setelah Mendengar Ayam. Ini memberitahu kita bahwa kita harus menjauhi flu burung. Yah, cerita ini membosankan sekali. Aku masih ingin mendengar cerita Putri Salju. Apa yang akan terjadi setelah Putri Salju dan Pangeran Katak berkumpul? Aku sangat ingin tahu. Biarkan aku memikirkannya baik-baik. Yun Ce menggaruk kulit kepalanya. Pikirkan baik-baik, Kakak Yun, kamu makan. Feng Shuir bersandar di bahu Yun Ce, meletakkan tusuk sate daging naga yang setengah dimakan ke mulutnya, dan menatapnya sambil tersenyum sambil menggigitnya. Begitu kotak ajaib dibuka, celah yang semakin besar akan terbuka pada tabu yang pernah ada. Di masa lalu, Feng Shuir, yang tidak akan pernah melakukan kontak dengan siapapun, sekarang, di bawah berbagai bimbingan Yun Ce, secara alami mencondongkan tubuh ke dekat Yun Ce dan makan tusuk daging bersamanya. Jika Feng Hengkong melihat pemandangan ini saat ini, dia pasti akan sangat marah karena 1 Buddha lahir dan 2 Buddha naik ke surga. Akan mudah baginya untuk mengubah Yun Ce menjadi bubur di tempat dengan tamparan di wajahnya. Terima kasih. Bersambung.